Wah, aku nih denger dari Kak Risma dan juga Kak Ima ngerasa kayak, wah SBMPTN sengeri itu ya ternyata. Ya, Apalagi nggak tadi ngeri kok. Biasa aja. aku ngebayangin itu, aku ngerjain latihan soal dari Ustazah pas pembelajaran aja udah mau nangis rasanya, apalagi nanti SBMPTN gitu, udah kebayang banget ya Allah. Ya emang Semengerikan itu. SBMPTN itu nangis sih biasanya. Kalau aku udah capek ya ngerjain soal gitu, aku itu nangis gitu, endingnya ya nangis gitu. Terus itu buat malam sebelum hari H itu usahain tidur sih. Aku kesalahan kemarin itu, aku itu sampai malam itu aku gak tidur, aku masih belajar sampai jam 2 malam itu, aku masih belajar gitu. Jadi waktu di hari H ngerjain, kepalaku itu pusing banget, apalagi waktu itu puasa ya, jadi itu kayak. Oke. Aku izin nambahin ya, jadi aku juga mau ngasih tips gitu, kayak saran untuk kalian waktu SBMPTN nanti. Kalau misalkan kalian ketemu soal yang kalian asing atau kalian nggak tahu itu soalnya harus digimanain, itu kalian jangan sampai stuck di satu soal itu doang. Soalnya kan itu ada per subbabnya itu ada waktunya ya. Jadi kalau misalkan kalian emang udah nggak tahu mau digimanain, jangan sampai kalian itu buang-buang waktu buat soal-soal yang selanjutnya. Itu sih kalau dari aku. Ya, benar. Jadi jangan terpaku sama satu soal yang sulit gitu. Jadi kalau katanya sih SBMPTN itu, kalau kalian misal ya, kalian suka biologi sama kimia gitu, kalian perdalam aja dua mata pelajaran itu, ya nanti nilainya bagus, terus ngangkat nilai kalian kayak gitu. Berarti lebih ini ya, lebih memfokuskan ke mata pelajaran yang kita merasa kita mampu di situ ya. Iya, betul. Oh, oke. Nah, itu ya Kalau bisa dicatat. kita semua ya nggak apa-apa, malah bagus. Lebih bagus ya, nilainya lebih tinggi lagi nanti. Ya. Gitu. Nah, bisa banget dicatat nih ya para Ustalkers, ketika mempersiapkan SBMPTN, usahakan yang lebih difokuskan ke bidang yang emang kita mampu di situ. Kalau misalkan kita mampu di biologi, kita fokuskan di biologi. Karena siapa tahu nanti ketika SBMPTN, di biologi itulah yang mengangkat nilai kita gitu. Siapa tahu bisa dapat poin sempurna di biologi kan, siapa tahu ya, alhamdulillah gitu. Nah, selanjutnya nih, kan tadi ada ngerjain latihan soal, kemudian juga ikut bimbel-bimbel gitu. Ada nggak sih rekomendasi buku latihan soal ataupun bimbel dari Kak Risma sama Kak Ima sendiri? Silakan Kak Risma. Siapa dulu ini? Aku dulu. Iya. Ya, kalau rekomendasi dari aku sih nggak ada ya, jujur nggak ada. Aku itu kemarin nggak beli sama sekali kayak buku, kayak bank soal gitu. Enggak, aku cuma di bimbelku sama sekolah. Jadi waktu di bimbelku itu, aku itu kayak kayak perbandingan gitu loh antara soal di bimbel sama soal dari sekolah gitu. Jadi aku satuin yang dari sekolah itu, nanti aku tanyain ke guruku di bimbel itu. Kayak gitu sih. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan fasilitas yang kita punya. Jadi percuma kita bimbel, tapi kita itu nggak pinter memanfaatkan gitu. Jadi percuma cuma bimbel, dateng, nyatet terus pulang, itu kurang sih kalau kata aku. Jadi kita itu harus pinter-pinter memanfaatkan fasilitas yang dikasih sama orang tua. Karena juga bayarnya juga lumayan ya kalau bimbel itu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik itu kayak ada sia-sianya sedikit gitu. Kalau buat Kak Ima sendiri bagaimana? Kalau aku sama sih kayak Risma, jadi aku juga nggak ada spesifiknya sih untuk buku latihan soal ataupun bimbel yang aku rekomendasiin. Soalnya kayak yang aku udah singgung di awal tadi, kan cara belajar orang itu beda-beda. Tipe buku soal A sama tipe buku soal B itu kan pasti beda. Jadi kita emang harus tahu sih, kita itu sebenarnya yang kayak gimana gitu loh. Supaya kalau pas kita beli juga nggak sia-sia gitu. Kalau untuk bimbelnya juga gitu, kalau misalkan bimbel di tempat Risma sama di tempat aku, mungkin kan metodenya beda gitu. Jadi kayak ya sesuai dengan cara belajarnya kita aja. Soalnya kan kalau SBMPTN itu juga, kalau dari aku ya, itu kayak nggak kerasa gitu. Kayak kita baru belajar kapan, terus tiba-tiba udah SBM gitu. Jadi kita harus pinter-pinter manfaatin waktu juga gitu. Jangan sampai kita buang-buang waktu gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ini ya, nyari bimbel yang cara belajarnya itu sesuai sama cara belajar kita. Soalnya kalau nggak sesuai itu biasanya
malah ini kitanya agak tertekan gitu di bimbelnya karena kita nggak paham, kita nggak sejalan sama mentornya kayak gitu. Terus takutnya nanti materinya nggak ada masuk kan juga sia-sia ya. Gitu. Iya benar kan. Kalau dari aku sama Ima ini sebenarnya metode belajar sama Ima itu beda jauh gitu loh. Kalau Ima itu iya kan? Tim begadang ya. Kalau aku itu nggak bisa sama sekali begadang, kayak cuma berapa kali gitu misalnya. Kalau Ima itu benar-benar ya sampai jam 2 sampai pagi. Aku itu kalau chattingan sama Ima dulu itu kayak itu tidur gitu kayak gitu. Terus aku mau ngasih tips ini kalau mau ngerjain soal dimanapun gitu kan. Itu sih sebisa mungkin kan nanti kan pilihan ganda A, B, C, D gitu kan. Nah itu dikupas satu-satu. Kenapa sih kok yang poin A salah, kenapa B salah, kenapa C salah gitu. Terus harus ada target. Sehari itu mau ngerjain berapa soal. Kalau aku dulu sih 80 kayak 100 gitu. Sama banyakin lihat-lihat kayak video pembahasan di YouTube kayak atau di aplikasi Ruang Guru. Banyak kan biasanya, terus konten-konten Instagram itu juga banyak pembahasan soal. Benar banget. Jadi disesuaikan sama cara belajar kita lagi ya. Iya benar. Nah kalau nggak sesuai sama kita, takutnya kitanya juga nggak enjoy buat mempersiapkan SBMPTN, terus nggak ada soal-soal yang masuk ke kepala kita juga. Terus juga tadi benar kata Kak Risma yang soal ini dikupas satu-satu karena kan setiap jawaban pasti punya ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi di samping pilihan jawabannya itu kita kasih catatan kenapa kok ini kayak gini, kenapa kok ini salah, kenapa kok ini benar. Ya, soalnya nanti itu pasti di nomor selanjutnya atau bab selanjutnya itu tuh pasti keluar kenapa jawaban itu salah. Gitu. Alurnya sebenarnya gitu. Dibalik-balik aja gitu kan ya. Sebenarnya dibalik-balik aja. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang SBMPTN nih. Sekarang kita bahas tentang kehidupan SMA gitu. Nah, kan ini ya, Kak Risma sama Kak Ima ini kan anak IPA ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Maksudnya ketika SMA sama ketika kuliah itu kan nggak lincur ya. Nah, how does it feel menjadi anak saintek selama 3 tahun? Karena sejujurnya aku yang belum genap 1 tahun masuk di IPA itu rasanya udah kayak ya Allah ini kenapa bisa kayak gini, ini kok kayak gini sih, udah kayak tertekan banget gitu masuk IPA. Nah gimana nih sama Kak Nisa sama Kak Ima yang udah 3 tahun dan bahkan sekarang kuliah juga saintek lagi. Gimana perasaannya? Gitu. Silakan Kak Risma dulu bisa mungkin. Ya kalau dari aku itu sih enjoy aja gitu. Pokoknya jangan bikin beban gitu. Kalau dari aku saintek itu seru banget ya, apalagi praktikumnya itu banyak, biologi, kimia, itu seru banget. Aku paling suka kalau ada praktikum waktu SMA gitu. Terus gurunya juga asik-asik kan, guru Aluswa itu ustadzah-ustadzahnya itu kayak keren-keren banget. Jadi itu sih yaitu dari kelas 10 itu waktu pemilihan jurusan itu dipikir matang-matang. IPA, nggak serem kok IPA itu. Sebenarnya emang gak serem, cuman karena di online gini kan, kalau tadi kata Kak Risma banyak praktikum-praktikumnya ya, tapi karena kita lagi pandemi, kemudian PJJ, jadi kita belum ada praktikum gitu. Jadi agak sedih juga, karena kan sebenarnya kalau di lab itu seru banget ya, kita mencoba banyak hal baru, kita mempelajari banyak hal baru tentang praktikum itu. Jadi agak sangat disayangkan belum bisa praktikum. Kalau buat Kak Ima sendiri gimana nih? Perasaannya menjadi anak IPA selama 3 tahun? Kalau aku pribadi jujur sih ya, jadi cerita aku masuk IPA ini sebenarnya bukan aku minat di IPA gitu. Jadi awalnya waktu peminatan kelas 10 itu kan ditanyain sama sekolah apakah kita lebih minat ke IPS atau ke IPA. Nah, waktu saat itu aku itu memang minatnya ke IPS karena aku merasa IPS tuh seru banget gitu, kayak seru aja gitu. Jadi aku bilangnya waktu itu IPS. Nah, setelah itu kan ada tes peminatan, apakah masuk ke IPA atau ke IPS. Nah, waktu tes peminatannya keluar, itu kan udah dikelaskan gitu ya, kayak yang kelas IPA ini, yang kelas IPS ini gitu. Nah, waktu peminatan itu, aku cari nama aku di kelas IPS, nama aku nggak ada. Terus aku kayak, loh, kok nama aku nggak ada? Apa belum di-input atau ketinggalan gitu.
Nah, ternyata waktu aku ngeliat di kelas IPA, itu ternyata nama aku masuknya di IPA gitu. Terus setelah aku konsultasi sama guru BK, katanya memang potensi aku itu lebih ke IPA daripada ke IPS. Tapi karena aku masih namanya pengen ya di IPS, aku waktu itu bilang ke guru BK kalau misalkan pengen pindah ke IPS gitu, tapi sama guru BK itu dibilang kalau misalkan dilihat dulu nih 1 semester apakah aku memang potensinya bukan di IPA. Nah, setelah potensinya di IPA, jadi kayak ya urusan IPA sampai aku tes lagi ternyata potensiku memang di IPA gitu. Jadi kayak akhirnya aku kayak nyadar gitu dan mencoba untuk enjoy, dan sebenarnya IPA nggak sesusah itu ya kayak yang dibilang Kak Risma tadi. Sebenarnya kalau misalkan kita enjoy dan kita niat aja gitu ngejalaninnya, itu bakalan terasa. Sebenarnya nggak gampang, cuma kayak akhirnya selesai aja gitu sih. Iya, Kalau dari aku. bener banget. Tapi Iya, silakan. mau nambahin ya. Kalau dari aku itu cobaan jurusan-jurusan gini tuh di akhir sih, waktu milih jurusan itu bener banget. Itu kayak jurusan di IPS, program studi IPS Sosum itu kayak menggoda banget gitu loh. Iya, kayak bener, lebih menarik kan. Nah, tapi kan itu sih, ya udah, kita itu kayak sebisa mungkin harus memanfaatkan apa yang udah kita pelajari selama 3 tahun gitu. Kalau kita udah belajar IPA, ya udah itu aja, biar ilmunya itu bermanfaat gitu loh buat kita gitu. Tapi kalau mampu, iya, aku juga mau nambahin sih. Iya. Ya kalau mau mampu lanjut pindah ke IPS juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalian juga harus udah tahu ya potensi kalian itu sebenarnya di mana gitu, biar nggak sia-sia aja gitu. Kalian belajar 3 tahun gitu. Tapi Masya Allah loh, Kak Ima ini kan awalnya tadi maunya di IPS ya, tapi ternyata masuknya ke IPA. Tapi Masya Allahnya bisa masuk top 10 dalam 5 semester. Itu benar-benar Masya Allah banget sih. Karena berawal dari awalnya kan nggak mau ya. Terus ternyata tiba-tiba prestasinya semakin tinggi di IPA gitu. Benar sih. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya kalau linjur itu, cuman emang harus ada ekstra lagi belajarnya, karena kita mempelajari sebuah hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Karena kan kita 3 tahun belajarnya IPA terus, belajar fisika, rumus-rumus dari matematika, dan juga kimia gitu. Terus tiba-tiba kita mau linjur ke sosum, kita harus belajar tentang sejarah, belajar ekonomi, belajar geografi, yang tentunya nggak ada kaitannya sama sekali sama pelajaran yang udah kita pelajari selama 3 tahun itu. Jadi emang kayaknya lebih baik mengikuti apa yang sudah dibentuk dari awal ya, daripada berusaha lebih keras lagi. Iya, betul. Cuman emang nggak tahu kenapa sosum itu fakultasnya atau prodinya itu menarik semua gitu. Jadi kadang pengen banget linjur. Kayak contohnya psikologi, terus sosum-sosum lain tuh sebenarnya keren-keren sih. Emang bikin tergoda di situ. Gitu. Nah, tadi sesuai apa yang udah disampaikan sama Kak Risma di awal, bahwa nilai SBMPTN akan di-spill di akhir. Jadi saatnya untuk nilai reveal ya. Jadi kita di sini akan mengetahui nilai SBMPTN dari Kak Risma dan juga Kak Ima. Ini juga sebagai apa ya istilahnya, sebagai acuan semangat kita yang sedang berjuang atau akan berjuang dalam SBMPTN. Udah mulai dari siapa dulu nih yang nge-reveal nilainya? Bareng aja ya. Kalau bareng nanti tabrakan suaranya, Kak. Nah, kalau gini. Jadi aku sama Ima itu di rata-rata 600 gitu ya. Jadi sebenarnya nilai itu maksudnya itu apa ya, tergantung gitu loh. Kalau misalnya ya kamu ambil kedokteran, itu yang harus tinggi itu di nilai biologi sama kimia. Kayak gitu. Kalau kamu mau masuk kemana gitu, yang tinggi fisika gitu. Jadi ada misal ya nilaiku itu lebih tinggi dari IMA, tapi yang keterima di prodi kedokteran itu IMA, soalnya IMA itu yang tingginya di biologi sama kimia, sedangkan aku tingginya di matematika peminatan gitu. Berarti lolos enggaknya itu tergantung sama nilai per mata pelajarannya ini ya. Karena kan tiap jurusan beda-beda hal yang mata pelajarannya harus dipelajari. Ya, yang diutamakan kan beda-beda ya tiap jurusan. Kalau aku kemarin itu nilaiku yang paling tinggi itu di matematika peminatan. Kalau Ima di mana kamu?
Kalau Iya, Kak Ima? kalau jadi benar ya katanya Risma kemarin, kita itu keterima SBMPTN itu nilainya di atas 600. Jadi kalau kalian mau ngeset target lolos SBM di Universitas PTN itu coba usahain kalian nembus angka 600 gitu. Itu angka amannya untuk SBMPTN. Nah, kalau untuk nilai spesifiknya sendiri, aku itu tingginya di penalaran umum sama di fisika biologi gitu. Wah, Masya Allah. Jujur aku di SMA ini agak terseok-seok di matematika peminatan, tapi ternyata Karisma jago banget di matematika peminatan, ya, Masya Allah. Loh, emang gitu, aku juga dulu matematika peminatan sama fisika itu udah, bahkan aku dulu itu pernah fisika itu dapat 0 gitu. Nggak cuma Risma sendirian kok, itu berjamaah kok. Iya. Wow, kok bisa nih dapat 0 berjamaah? Jadi sebenarnya kalau di SBMPTN-nya sendiri fisikanya nggak terlalu, dari aku pribadi sih nggak sesusah itu sih fisikanya. Kalau buat aku kemarin itu yang paling gampang di SBM itu kimia sih. Itu kayak lumayan bisa dikerjain semua. Oh iya, sama pengetahuan kuantitatif itu juga menurut aku untuk anak saintek itu bakalan gampang sih. Aku kemarin juga yang tinggi itu penalaran umum sama kuantitatifnya gitu. Jadi bisa lah, soalnya kan kita udah saintek itu kebiasa sama matematika peminatan, terus dulu aku juga ada matematika wajib, jadi kan double matematikanya. Jadi kalau pas ngerjain kuantitatif itu kayak bisa aja gitu, insya Allah lancar. Tapi nih menurut Kak Risma sama Kak Ima, kalau dari dari soal SBMPTN yang keluar sama apa yang dipelajari di selama 3 tahun di SMA itu lebih susah yang mana sih, yang selama 3 tahun di SMA atau yang di SBMPTN? Ayo, lebih susah yang mana? Siapa dulu nih? Ima dulu deh, Ima dulu. Kalau dari aku sebenarnya sih nggak ada susah mana gitu sih ya. Soalnya kalau di SMA itu kan kayak pertanyaannya itu ya sejalan gitu. Kalau di SBM itu kadang tuh pertanyaannya kayak menjebak gitu loh. Jadi kita juga harus teliti gitu dalam membaca soal. Soalnya kalau misalkan saintek salah baca soal nanti hitungannya kan juga salah gitu. Jadi kita harus teliti gitu. Itu sih bedanya kalau dari soal-soal di SMA sama SBMPTN gitu. Jadi tips dari aku buat kalian yang masih awal ini kan, itu tuh banyain latihan soal TPS, potensi skolastik. Itu kayak penalaran gitu kan, nalar dari kita. Itu jadi biar nanti pas mau hari H SBMPTN, pas mau mendekati, itu kalian tuh sudah terlatih, sudah kebiasa ngerjain soal yang kalimatnya panjang. Jadi biar gak kaget aja gitu. Iya benar. Jadi kayak kita juga bakalan kebiasa untuk gimana sih cara baca cepet suatu paragraf itu, gimana caranya gitu, biar mempersingkat waktu, gimana caranya gitu. Itu sih. Berarti emang ini ya lanjut aja coba. Berarti emang harus ini ya, mulai banyak-banyak baca buku, baik baca buku novel atau mungkin ketika kita mengerjakan soal juga harus baca dengan teliti, karena buat latihan nanti di SBMPTN juga. Karena dari yang aku dengar juga soal-soal di SBMPTN itu panjang-panjang gitu. Jadi harus bisa mengatur waktu, gimana caranya kita bisa membaca dengan teliti, tapi juga kita bisa menjawab dengan cepat kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, sekaligus penutup episode kali ini. Boleh dong dibagi tips dan juga motivasinya untuk adik-adik kelas, baik kelas 12 maupun kelas 10 dan kelas 11 yang sedang atau akan mempersiapkan SBMPTN. Silakan Kak Risma dulu. Iya, kalau dari aku yang pertama itu fokus sama diri kalian sendiri. Jangan toleh kanan kiri atau dengar sana sini. Karena yang yang tahu kemampuan diri kalian ya kalian sendiri gitu. Kalian tuh nggak boleh bandingin diri kalian sama orang lain. Misal orang lain itu dia lo belajarnya begadang sampai pagi, pasti dia itu maksudnya pengetahuannya lebih banyak. Nah, kalian kalau belum tentu kalian nyoba begadang, kalian tuh pelajarannya bisa masuk. Jadi ya udah, kalian fokus ngembangin diri sendiri aja gitu. Sama kalau misal ada temennya yang dia lo nggak belajar gitu, pasti gini. Pasti nilainya nanti
nggak sebagus itu. Nggak, soalnya waktu SBMPTN semua itu bisa berubah gitu loh, Rek. Kayak anak yang aslinya biasa-biasa aja main tok pas SMA, waktu SBMPTN itu dia tuh belajarnya paling itu. Jadi kalau urusan belajar, strategi belajar itu tuh mending urusan diri sendiri, kayak gitu. Fokus saja. Sama doanya juga dikencengin, sholawat gitu, zikir gitu, pokoknya dikencengin banget. Sama percaya sama Allah gitu. Sama ridho orang tua itu juga penting banget buat apa namanya kelanjutan kita selanjutnya. Ya, bisa Ima dulu, nanti aku nambah-nambahin. Oke, aku nambahin dari yang Risma tadi, tips dan motivasi ya. Kalau untuk tips itu mungkin kalian yang kelas 12 bisa udah tahu nih sebenarnya motivasi kalian masuk ke PTN itu apa, kalian mau ngapain, jadi apa, terus niatnya juga dikencengin kan. Terus jangan lupa juga kalau misalkan usaha tanpa doa itu sebenarnya juga sama aja, nggak ada hasilnya gitu. Jadi kita juga usahanya kenceng, tapi kita juga doanya, ibadahnya itu juga harus kenceng. Terus harus juga tahu kita sebenarnya model belajarnya itu kayak apa gitu, supaya tidak seperti yang tadi udah dibilang, supaya tidak buang-buang waktu gitu, dan pelajarannya lebih mantap aja gitu. Terus kalau kalian misalkan udah tahu nih motivasi sama niat kalian apa, kan kalian jadi belajarnya itu bakalan lebih ikhlas gitu. Tapi kalau misalkan kalian capek, jenuh, itu juga jangan lupa istirahat, jangan sampai dipaksain, soalnya kan kita juga bukan robot ya, kita pasti ada titik di mana kita tuh jenuh banget. Nah itu jangan sampai kalian paksain gitu. Takutnya soalnya kalau misalkan kalian terlalu ngeforsir, itu nanti waktu SBMPTN-nya bisa aja jadinya ngeblank gitu loh, kayak terlalu jenuh jadi terlalu ditekan. Nah terus waktu SBMPTN hari H malah hilang, kan nggak lucu gitu loh. Gitu sih kalau aku tipsnya dan motivasi. Ya, sama aku nambahin, jadi kita sebagai teman itu tuh sebenarnya itu harus saling mendukung. Kita itu ngasih tahu, misalnya ya aku kan dari GO bimbelnya, Iman dari SSC gitu. Jadi kita itu belajar bareng, ini loh susah, coba ini dari cara lesnya gimana, dari cara lesnya gini, ada cara cepet gak? Itu sih, jadi peran sebagai seorang teman itu penting banget. Siapa sih yang nggak seneng kalau sama-sama pengumuman, terus kita itu sama-sama lulus. Gitu. Kayak pasti itu feel-nya itu seneng banget pasti. Iya, seneng-senengnya tuh bareng, tapi juga duka-dukanya itu juga bareng. Jadi penting sih untuk mencari teman yang memang sevisi sama semisi gitu. Terus untuk motivasinya juga kalian tuh harus, meskipun udah basi ya, untuk kata semangat itu pasti udah kayak bosen banget denger semangat gitu kan ya. Tapi kalian beneran tetap harus semangat, soalnya ini tuh baru awalnya gitu loh. SBMPTN tuh baru awalnya dari kalian ke tahap-tahap atau level-level selanjutnya. Kalau misalkan kalian udah bisa kuat untuk ngelewatin SBMPTN ini, pasti kalian di tahap selanjutnya itu juga pasti lebih kuat. Soalnya kuliah itu bener-bener lebih daripada SMA gitu. Jadi kalau kalian udah berhasil ngelewatin SBMPTN, insya Allah juga setelah tahap selanjutnya bakalan lebih kuat lagi. Ya, benar banget katanya Ima. Jadi SBMPTN itu kayak masih gerbangnya aja gitu. Nanti kita masuk itu pasti lebih luar biasa sekali. Gitu. Jadi kalau kita yang menanam, kita pastikan yang panen gitu. Jadi kelebihannya keterima SBM itu yaitu sih ngeringanin beban orang tua juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita SBM kan yang aku bilang tadi nggak pakai bayar uang gedung. Sementara teman-teman kalian yang lain itu yang lewat jalur mandiri itu bayar 30 juta, 50 juta, 80 juta, itu kayak ya aku lo masuk sini lo cuma bayar UKT aja gitu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri aja gitu. Iya benar. Oke, apakah ada tambahan lagi mungkin? Apa ya? Ya kalau ada pertanyaan lain di luar forum nggak apa-apa sih, tanya aja. Iya benar-benar. Kita juga pasti bakalan jawab kok. Soalnya kan kita juga maunya suksesnya bareng-bareng gitu kan. Nggak mau sukses sendirian kan nggak enak ya kalau sendirian. Jadi kita juga bakalan
ngebantu adik-adik yang mau tanya atau mau minta saran, itu juga nggak apa-apa banget. Soalnya kita juga gak bakalan ngegigit ya, Risma. Kita bakalan ngejawab kok. Gitu. Sama itu sih aku mau nambahin, serahin semuanya sama Allah. Waktu aku habis SBMPTN, habis kerjain soal itu tuh aku tuh bener-bener aku tuh pengen nyerahin semuanya ke Allah. Aku tuh pengen enteng gitu loh, maksudnya itu kan katanya kan kalau udah diserahin sama Allah itu kayak mau diterima mau enggak itu rasanya itu ya udah kita fine aja. Jadi aku itu kayak berusaha banget, susah loh kalau menurutku itu susah buat nyerahin semua ke Allah, itu susah biar kita nggak panik itu susah banget aslinya gitu. Jadi itu sih harus diserahin semua sama Allah gitu. Waktu Hamin 2 pengumuman aku itu benar-benar berdoa, ya Allah aku serahin semua padamu gitu. Aku itu nggak mau deg-degan, aku nggak mau panik gitu. Jadi waktu hamil berapa jam itu aku itu kayak santai aja gitu, ya udah gitu. Sama sholat istikharah sih, itu benar banget. Waktu itu aku mau cerita ya, ini aku tuh mimpi waktu itu keterima tapi pilihan kedua. Di mimpi itu pilihan kedua itu sih yang bikin aku yakin kayaknya aku keterima pilihan kedua sih gitu. Ternyata waktu buka pengumuman aku keterimanya di pilihan pertama. Ima ada tambahan? Iya, pokoknya intinya itu sih. Kalau misalkan kalian benar-benar pengen masuk PTN atau pengen jadi mahasiswa gitu, kalian juga harus nyimbangin usaha sama doanya kalian. Soalnya usaha tanpa doa sama aja bohong, tapi doa tanpa usaha juga sama aja bohong gitu. Jadi kita harus seimbang gitu dalam menyeimbangkan dua aspek ini gitu. Kalau dari aku. Oke, jadi harus tetap semangat ya, terutama buat kak kelas-kelas 12 yang saat ini sedang mempersiapkan SBMPTN, harus tetap semangat, apapun hasilnya nanti juga insya Allah itu yang terbaik buat kita. Kalau kita lolos, alhamdulillah, kalau belum jangan patah semangat, karena pasti ada jalan lain yang udah disiapkan oleh Allah yang tentunya akan lebih baik lagi, kayak gitu. Mungkin emang udah enak banget ya dengar kata semangat, apa sih semangat kalau udah capek ya udah capek aja gitu, padahal emang sebenarnya kata semangat itu emang seberpengaruh itu. Jadi harus tetap semangat, benar-benar ini demi masa depan kita semua, karena kuliah tuh kayak istilahnya gerbang selanjutnya untuk masa depan kita gitu. Nah, dari tips dan motivasi tadi, artinya ini adalah penutup episode kali ini, sekaligus penutup episode spesial Get to Know More About SNMPTN and SBMPTN. Jadi harapannya, ketika kalian udah nonton chapter 1, kemudian nonton chapter 2, kalian udah punya banyak wawasan nih tentang SNMPTN dan juga SBMPTN. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk Kak Risma dan juga Kak Ima yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Terima kasih banyak untuk wawasan dan juga ilmu barunya terkait SBMPTN. Kemudian terima kasih juga untuk Ustalkers yang udah nonton dari awal sampai akhir. Harapannya apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ke depannya nanti, terutama dalam mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu. Dan juga jangan lupa buat Ustalkers kalian, jangan lupa di-like juga video ini, jangan lupa di-subscribe juga YouTube-nya OSIS SMA ITB Surabaya. Buat kalian yang dengerin di Spotify, jangan lupa juga di-like dan juga di-follow podcast dari OSIS SMA ITB Surabaya, supaya nggak ketinggalan Ustak-Ustak episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk para tim yang sudah mempersiapkan episode spesial kali ini dari awal sampai akhir, sehingga bisa berakhir, bisa selesai dengan maksimal. Gitu. Aku mewakili Kak Risma, Kak Ima, dan juga tim, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sedangkan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Nah, untuk usaha sekalian, tetap tungguin episode-episode selanjutnya di Ustaz, karena nantinya kita akan membahas topik-topik yang tentunya nggak akan kalah seru dari topik-topik yang sudah pernah kita bahas. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.